Di wilayah lainnya, pemirsa, KPU Kota Medan menyiapkan 500 logistik surat suara untuk 2 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Ya pemirsa, inilah dia di mana KPU Medan telah menjadwalkan 2 TPS yang dinilai melanggar untuk lakukan pemungutan suara ulang 21 Februari dan telah mempersiapkan logistik pemilu 2024. Di antaranya ada 500 surat suara. TPS 21 Medan Petisah contohnya akan melakukan pemungutan suara ulang untuk calon presiden, sementara TPS 5 Medan Johor akan melakukan pemungutan suara ulang ke 5 surat suara seperti DPRD Medan, DPRD Sumatera Utara, DPR, DPD, dan Presiden. Selain DPT yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, permasalahan pemilih ganda ini juga menjadi penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang di 2 TPS tadi. Itu ada di kalau informasi dari PPK kami itu sudah berada di kantor camat masing-masing kecamatan kan seperti himbauan ataupun surat edaran kepada instansi. Baik, langsung saja kita akan pantau bagaimana dengan persiapan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Medan. 2 TPS khususnya pemirsa, sudah ada rekan kami Nofri yang sudah siap mengabarkan dari sana. Nofri, silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, besok Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan akan menjadwalkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS, yakni TPS 05 Medan Johor dan TPS 21 Medan Petisah yang dinilai melanggar aturan. Di mana pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dilakukan karena adanya TPS yang menerima pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT, kemudian ada juga pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda. Nah, saya akan menanyakan langsung seperti apa sebenarnya penyebab dari pelaksanaan 2 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang ini. Saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika. Selamat sore, Kak Mutia. Ya, selamat sore. Ya, Kak Mutia, ini kan ada 2 TPS ya yang besok akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Mungkin sebelumnya saya akan menanyakan penyebabnya apa, Kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk di TPS 21 di mana saat ini kita berada, penyebabnya adalah sebanyak 37 orang pemilih melakukan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana mereka menggunakan KTP di luar Kota Medan. Artinya mereka keinginannya menjadi pemilih masuk dalam kategori daftar pemilih khusus, namun tidak sesuai dengan ketentuan. Harusnya mereka memiliki KTP di Kecamatan Medan Petisah ini, tetapi mereka melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP di luar Kota Medan. TPS 05 Medan Johor seperti apa, Kak? Untuk TPS 05 di Titik Kuning Medan Johor, kejadiannya adalah ada sebanyak 16 pemilih yang melakukan pencoblosan hanya dengan menggunakan C pemberitahuan saja. Kemudian dalam tempo waktu yang selang tidak berapa lama, kemudian ada pemilih lagi dengan nama yang sama menggunakan KTP. Sehingga bisa dikatakan ini menjadi ada pemilih ulang, pemilih ganda. Maaf. Nah, Kak, sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan PSU besok seperti apa, Kak? Persiapan untuk pelaksanaan PSU kita sudah hampir bisa dikatakan 95%. Hanya tinggal menunggu satu jenis surat suara yang dikirim dari Jakarta, yaitu DPD, terkhusus untuk TPS 05 di Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Itu dilakukan pemilihan untuk Pilpres, pemilihan ulang untuk Pilpres, pemilihan untuk Pileg, dan juga pemilihan untuk DPD, sehingga membutuhkan kelima jenis surat suara. Nah, untuk TPS di TPS 21 ini di Kelurahan Seputih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, hanya membutuhkan surat suara Pilpres saja. Nah, ini berbicara mengenai pemungutan suara ulang, tentu ada partisipasi yang mungkin bisa saja berkurang, Kak. Mengingat ini hari bekerja, seperti apa upaya dari KPU sendiri? Iya, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder KPU, yaitu pemerintahan, kemudian TNI Polri, peserta pemilu untuk mensosialisasikan adanya pemungutan suara ulang. Nah, khusus untuk ASN, Pemko Medan sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bagi ASN di wilayah 2 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang, maka diperbolehkan datang
lebih lama kalau dia melakukan pemilihannya pada pagi hari dan boleh pulang lebih cepat kalau melakukan pemilihannya di siang hari. Karena memang TPS tutup dari jam 7, mulai dari jam 7 hingga jam 1 siang tutupnya. Sehingga ada koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk juga kepada peserta pemilu. Kami meminta agar mereka mensosialisasikan pemungutan suara ulang ini kepada konstituennya. Nah, antisipasinya agar ini tidak terjadi lagi seperti apa, Kak, untuk besok? KPU Kota Medan sudah melakukan penguatan kepada KPPS di 2 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Kemarin kami sudah panggil kedua KPPS di 2 TPS tersebut dan kami berikan muatan-muatan lagi agar tidak terjadi kesalahan dan mereka harus tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku. Jam berapa, Kak, dimulai? Besok dimulai seperti bukanya TPS pada hari pencoblosan di 14 Februari 2024 jam 7 dan tutup di jam 1 siang. Terima kasih Kak Muti atas informasinya. Itu tadi pemirsa seperti apa persiapan yang dilakukan kedua TPS ya seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika. Di mana di Sumatera Utara sendiri pemirsa terdapat 22 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan juga pemungutan suara lanjutan. Seperti di Kabupaten Tapanuli Utara ada 1 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan, kemudian di 7 TPS di Kabupaten Simalungun melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian Kota Medan terdapat 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 13 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Penyebabnya bervariasi mulai dari kekurangan surat suara pada hari H pencoblosan kemarin, kemudian tertukarnya surat suara yang tak sesuai dapil, lalu adanya pemilih ganda menggunakan KTP, kemudian melakukan pemilihan ulang dengan menggunakan ataupun membawa undangan C6, serta adanya pemilih yang tidak terdaftar ataupun di luar DPT yang seharusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, demikian saya kembalikan ke Caca dan Nagita di studio. Terima kasih Nofri Afandi, informasi langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.